Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, Mazmur bab 41 ayat 1 tadi membongkar sebuah rahasia kehidupan kalau hidup kita mau selamat di dalam Tuhan. Caranya adalah kita punya perhatian kepada mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir. Saudaraku yang terkasih, di masa yang sulit, apakah Anda pernah mengalami kesulitan ekonomi yang sangat pelik? Pertama, mungkin penghasilan Anda pas-pasan, sudah diatur-atur, sudah dihitung-hitung, hanya bisa mencukupi kehidupan Anda selama 1 bulan. Sehingga kalau ada kebutuhan yang mendadak di luar itu, anak sakit, tiba-tiba motor rusak, tiba-tiba genteng bocor, Anda pusing 7 keliling karena tidak tahu dari mana lagi mencari-cari tambahan-tambahan penghasilan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau sudah sedemikian, apa yang harus dilakukan sebagai orang beriman? Apakah kalau sudah demikian, kita masih punya hati untuk berbagi kepada mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir? Saudara-saudara yang terkasih, Bible Learning kali ini akan membongkar 2 pengalaman orang kecil, miskin, tersingkir. Mereka adalah para janda yang hidupnya sangat amat terdesak oleh kemiskinan. 2 janda ini ditolong oleh Allah melalui perantaraan para nabi, yaitu Nabi Elia dan Nabi Elisa. Para janda ini adalah janda di Sarfat dan juga janda dari para nabi yang sudah meninggal. Kisah janda di Sarfat bisa kita temukan dalam kitab 1 Raja-Raja bab 17 ayat 7 sampai dengan 24. Jadi kisahnya terjadi kekeringan yang berkepanjangan. Allah menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Di Sarfat Elia bertemu dengan seorang janda. Lalu bagaimana Allah menguji kerelaan hati si janda ini untuk berbagi melalui Nabi Elia, kisahnya lumayan kita kenal. Jadi Elia mendekati si janda ini lalu minta minum. Perhatikan baik-baik, meskipun si janda ini hidup serba kekurangan, tapi si janda ini terbuka hatinya untuk menolong Elia ini. Lalu ketika si janda ini mengambil air, Elia melanjutkan. Katanya begini, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Waduh, di sini janda ini akhirnya buka suara. Dia berkata, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli." Lalu si janda ini melanjutkan bahwa saat itu dia sedang mengumpulkan 2 atau 3 kayu api, lalu mau pulang ke rumah, lalu membuat roti untuk dirinya dan anaknya, dan secara tragis dia mengatakan, "Setelah itu kami akan mati, karena tidak punya lagi bekal makanan yang tersedia bagi mereka." Tetapi bagaimana Elia menguji si janda di Sarfat ini? Katanya begini, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sebuah permintaan yang tidak mudah saudara-saudara bagi si janda ini. Tetapi disinilah tantangan dari Elia. Elia berkata, "Tuhan berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Sebuah janji. Tetapi bagi orang yang sedang kepepet dalam kesulitan ekonomi yang seperti itu, pasti tidak mudah untuk percaya pada janji ini. Tetapi saudara-saudara, belajarlah iman dari si janda ini. Dia percaya pada janji yang dikatakan oleh Nabi Elia. Maka dikatakan, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaran Elia." Lihat saudara-saudara, berbahagialah orang yang percaya pada janji Tuhan, yang tidak menutup diri terhadap kebutuhan orang lain, dan juga yang punya hati untuk berbagi meskipun hidupnya sedang dalam berkekurangan.
Itu kasus janda di Sarfat yang punya iman luar biasa, keteguhan, dan juga hati yang berbagi kepada mereka yang lemah. Kisah janda yang kedua bisa kita temukan dalam 2 Raja-Raja bab 4 ayat 1-7. Kisahnya lebih pendek dan lebih mengagumkan. Kali ini yang muncul adalah Nabi Elisa. Dikatakan begini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hal kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Allah. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Lihat saudara-saudara, ternyata sudah sejak zaman dulu orang yang terlilit hutang mengalami hidup penindasan. Jawab Elisa kepada perempuan itu, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Lihat saudara-saudara yang terkasih, caranya tetap sama. Untuk membantu si janda ini, Nabi Elisa memulai dengan apa yang kau punya. Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Si janda ini terbuka. Dia menunjukkan apa yang masih dia punya. Ternyata 1 buli-buli minyak. Tidak banyak, hanya 1. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Jadi ceritanya si janda ini disuruh oleh Nabi Elisa untuk meminjam buli-buli kosong daripada tetangganya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Terjadilah keajaiban demi keajaiban, saudara-saudara. Minyak yang ada di dalam buli-buli si janda tadi tidak pernah habis, meskipun sudah dituang ke dalam bejana-bejana yang lain. Itulah saudara-saudara cara Allah membantu umatnya yang seringkali terhimpit dalam keadaan ekonomi. Meskipun ekonomi kita terbatas, atau juga menurut pandangan dunia, kita ini miskin di mata mereka, tetapi jangan sampai kita memiliki miskin hati. Meskipun kita hidup dalam berkekurangan, tetapi soal hati kita yang menentukan. Apakah kita punya hati yang mau berbagi atau hati yang mau memikirkan diri kita sendiri? Saudara-saudaraku terkasih, dalam kesulitan hidup yang terdalam sekalipun, sediakanlah waktu, tenaga, bahkan rezeki untuk berbagi kepada mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.